Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Sahrul Eria Wiguna, Betri Intan Nurafiati, Sugiyarti, dan Maulana Adam. Di sini kami akan membahas mengenai company profile dan annual report. Untuk pembahasan pertama akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu mengenai definisi reputasi perusahaan. Dowling mendefinisikan reputasi perusahaan sebagai hasil evaluasi atau penilaian yang menggambarkan citra perusahaan menurut masyarakat. Argentina dan Miller menyebut reputasi sebagai representasi kolektif dari citra yang dimiliki sebagai konstituen. Istilah untuk menyebut orang-orang yang terlibat dalam suatu kegiatan organisasi maupun mereka yang dilayani organisasi yang dibangun dari waktu ke waktu dan didasarkan pada program perusahaan, kinerja perusahaan, dan bagaimana para konstituen mempersepsikan perilaku mereka terhadap perusahaan. Reputasi perusahaan adalah representasi kolektif, serangkaian citra dan persepsi yang dihasilkan dari banyak pendapat yang berbeda tentang perusahaan. Untuk membangun dan menjaga reputasi perusahaan yang baik, perlu berhubungan dengan sejumlah stakeholder yang bisa jadi semua memiliki pendapat atau pandangan berbeda mengenai perusahaan, tetapi secara kolektif memberikan kontribusi pada keseluruhan reputasi perusahaan. Untuk pembahasan selanjutnya, saya berikan kepada Sugiyarti. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan dari public relation dengan manajemen reputasi. Yang pertama itu advokasi manajemen reputasi. Bagi mereka yang melihat PR sebagai perilaku manajemen reputasi, memiliki kepercayaan bahwa peran dan dampak dari manajemen reputasi bisa didapat dari PR sendiri. Mereka berpendapat bahwa manajemen reputasi menawarkan sesuatu yang jelas, arahan baru yang memampukan PR mengatasi sejumlah permasalahan. Mereka menganggap manajemen reputasi akan meningkatkan mutu dari PR sendiri, nilai kepercayaan PR, dan peran sentral dalam organisasi. Yang kedua itu memperoleh reputasi yang baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Weber Shandwick dan Reputation Institute, ada 6 elemen penting atau elemen inti yang secara bersama-sama membentuk bangunan reputasi perusahaan. Yang pertama itu tanggung jawab, yang kedua adalah komunikasi, yang ketiga barang dan jasa, keempat bakat, kelima matrik, dan yang terakhir adalah kepemimpinan. Menurut Fomburn, untuk membangun suatu reputasi yang baik, perusahaan perlu mengambil tindakan yang tepat untuk lingkungan dan dalam proses pengambilan keputusan para pemangku kepentingan seperti masyarakat lokal juga yang perlu dilibatkan dalam hal ini gitu. Faktor-faktor yang terlibat dalam membangun reputasi yang baik itu, yang pertama itu kualitas barang dan jasa. Hal tersebut benar-benar penting. Apabila kualitas barang atau jasa yang dihasilkan tidak cukup baik, maka tidak ada satupun aktivitas dari public relation yang dapat memoles reputasi perusahaan. Yang kedua itu hubungan dengan pelanggan dan mendengarkan pendapat pelanggan. Apabila perusahaan tidak memperlakukan para pelanggan dengan baik, maka dengan segala pelanggan itu akan meninggalkan perusahaan. Yang ketiga itu kepemimpinan perusahaan yang kuat serta struktur dan kultur perusahaan. Semua hal tersebut menjadi penting tidak hanya dengan para pelanggan secara eksternal, melainkan juga pada stafnya secara internalnya dalam perusahaan tersebut gitu. Yang keempat itu pemenuhan kontrak. Masalah yang perlu diperhatikan adalah apakah dikirim tepat waktu dan dijanjikan sesuai yang sudah dijanjikan gitu, apakah sudah terpenuhi atau belum. Yang kelima itu reputasi gaya dan dari visi kepemimpinan seorang chief executive officer. Dari sejumlah sumber penelitian tersebut, diantaranya hasil penelitian yang dilakukan Burson Masteler berjudul Building CEO Capital, dinyatakan bahwa reputasi seorang CEO dapat mempengaruhi terhadap saham dari suatu publik gitu. Yang keenam, membangun profil media. Manajemen media perlu dilakukan secara baik dan rajin, karena itu merupakan hal yang pokok dari manajemen reputasi. Dan yang terakhir adalah relasi dengan warga masyarakat sekitarnya. Suatu perusahaan yang sukses akan menjumpai masalah ketika tidak memperhatikan pada masyarakat atau warganya di lokasi perusahaan yang beroperasi tersebut atau yang dijalankan.
Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sugiarti yang telah memaparkan pembahasannya. Untuk selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara Adam, Maulana Adam. Kepadanya saya persilakan. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai melawan manajemen reputasi. Akademisi Public Relation yang mencoba membangun reputasi secara mandiri akan bersikap kritis terhadap pemikiran yang meyakini bahwa manajemen reputasi menawarkan arah baru bagi public relation dan akan membebaskan public relation dari pandangan negatif tentang public relation. Mereka meyakini bahwa public relation dapat memainkan peranan penting yang membantu membentuk arahan strategis sebuah perusahaan dan sekedar meyakinkan dengan manajemen reputasi yang membatasi kepastiannya untuk memegang satu peran penting semacam itu. Nyatanya, mereka percaya bahwa tidak mengarahkan public relation ke wilayah baru akan menyebabkan rusaknya reputasi public relation. Manajemen reputasi bahkan akan mendorong public relation untuk mendapatkan peran yang sangat penting dan tidak hanya sekedar menjadi spin doctor atau pihak yang menyebarkan publisitas negatif dan memutar balik fakta dan pencipta pencitraan atas suatu objek. Nah, kritik khusus terhadap manajemen reputasi adalah bahwa pada praktiknya, public relation hanya memiliki pengaruh yang terbatas terhadap faktor-faktor utama yang mempengaruhi manajemen reputasi. Karena manajemen reputasi tidak dikendalikan secara langsung oleh fungsi public relation atau fungsi komunikatif. Apabila barang atau jasa yang dihasilkan tidak cukup baik, maka reputasi perusahaan akan jatuh tanpa peduli seberapa baik public relation yang dimiliki. Meskipun public relation dan manajemen reputasi berhubungan erat, pada praktiknya keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Public relation lebih bersifat spesifik dan bertanggung jawab atas beberapa bidang seperti media relation, public affairs, crisis management, event management, dan branding. Sementara itu, manajemen reputasi dalam pendekatannya lebih holistik dan melibatkan seluruh karyawan. Baik, untuk pembahasan yang terakhir akan disampaikan oleh Saudara Sahrul. Kepadanya saya persilahkan. Bismillah, selanjutnya adalah penjelasan tentang annual report. Annual report adalah sebuah laporan tahunan perusahaan yang berisikan informasi mengenai perkembangan dan pencapaian yang diterima oleh perusahaan dalam satu periode. Untuk itu, dalam menyusun laporan tahunan perusahaan, dibutuhkan data atau informasi yang akurat agar dapat dipertanggungjawabkan. Annual report juga memberikan ringkasan informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada publik serta investor, kreditor, dan pihak kepentingan lainnya. Selanjutnya, laporan tahunan perusahaan ini merupakan hasil dari informasi laporan keuangan dengan menunjukkan prestasi yang dicapai oleh perusahaan serta prospek di masa mendatang. Nah, apa saja sih fungsi annual report? Yang pertama, menyajikan data lengkap atas laporan neraca serta laba rugi perusahaan, menunjukkan informasi pencapaian perusahaan untuk satu tahun atau satu periode. Yang ketiga, memberikan daya tarik perusahaan di mata konsumen. Yang keempat, sebagai media pemasaran melalui integritas tulisan serta desain laporan. Yang terakhir atau yang kelima, memberikan informasi deskripsi pekerjaan maupun fungsi setiap bidang kerja perusahaan. Terus apa aja sih untuk mengetahui tahap dalam membuat annual report? Nah, yang pertama, penjelasan profil perusahaan serta tambahan ide kreatif. Itu yang poin pertama. Yang kedua, memperbaharui desain, teknis penulisan dan tampilan. Yang kedua, copywriting, penerjemah serta jaminan mutu penulisan. Yang keempat, memproduksi contoh report dan memproses pencetakan akhir. Dan yang terakhir, menjamin mutu cetak dan pengiriman. Mungkin itu saja materi dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Sahrul yang telah memaparkan pembahasannya. Sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.